pelajaran Fikih Madrasah Aliyah kelas 12 semester genap. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai peta kompetensi untuk satu semester. Di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dalam kompetensi dasar ada dua bagian. Yang pertama, menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah usul fikih, dan yang kedua, menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah usul fikih. Kompetensi inti yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dalam kompetensi dasarnya ada 3 bagian. Yang pertama, memiliki sikap santun dan tanggung jawab dalam mengemukakan pendapat sebagai implementasi hikmah dari kaidah usul fikih. Yang kedua, menunjukkan sikap cinta ilmu dan bijaksana dalam menganalisis hukum yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki sikap selektif dalam kehidupan. Kompetensi inti yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dalam kompetensi dasarnya ada 8 bagian. Yang pertama, memahami amar dan nahi. Yang kedua, memahami lafaz am dan khos. Yang ketiga, memahami takhsis dan mukhassis. Yang keempat, menjelaskan mujmal dan mubayyan. Yang kelima, memahami muradif dan mustarok. Yang keenam, memahami mutlak dan muqayyad. Yang ketujuh, memahami zahir dan takwil. Dan yang kedelapan, memahami mantuk dan mafhum. Kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dalam kompetensi dasarnya ada 8 bagian. Yang pertama, mendemonstrasikan kaidah amr dan nahi dalam kehidupan. Yang kedua, mendemonstrasikan kaidah am dan khos dalam kehidupan. Yang ketiga, menyajikan contoh penetapan hukum dari takhsis dan mukhassis. Yang keempat, menyajikan contoh penetapan hukum dari mujmal dan mubayyan. Yang kelima, menyajikan contoh penetapan hukum dari muradif dan mustarok. Yang keenam, memberikan contoh penetapan hukum dari mutlak dan muqayyad. Yang ketujuh, memberikan contoh penetapan hukum dari zahir dan takwil. Dan yang terakhir, memberikan contoh penetapan hukum dari mantuk dan mafhum. Selanjutnya yaitu konteks atau tema yang relevan. Pada bab 6 membahas mengenai kaidah amar dan nahi. Di dalamnya dijelaskan mengenai pengertian amar, bentuk sikut atau lafaz amar, kaidah amar, pengertian nahi, bentuk lafaz nahi, dan kaidah nahi. Kemudian pada bab 7 membahas mengenai kaidah am dan khos beserta kaidah takhsis dan mukhassis. Di dalamnya akan dijelaskan mengenai pengertian am, bentuk lafaz am, kaidah am, pengertian khos, bentuk lafaz khos, kebolehan mentahsis lafaz am, dan macam-macam takhsis. Pada bab 8 membahas kaidah mujmal dan mubayyan. Di dalamnya dijelaskan mengenai pengertian mujmal, sebab-sebab adanya mujmal, hukum lafaz mujmal, pengertian mubayyan, dan macam-macam mubayyan. Selanjutnya bab 9 membahas mengenai kaidah muradif dan mustarok.
Di dalamnya dijelaskan mengenai pengertian muradif, hukum lafadz muradif, pengertian mustarok, dan kaidah yang berhubungan dengan muradif dan mustarok. Bab 10 membahas mengenai kaidah mutlak dan muqayyad. Di dalamnya dijelaskan mengenai pengertian mutlak, hukum mutlak, pengertian muqayyad, hukum muqayyad, dan ketentuan dalam mutlak dan muqayyad. Bab 11 membahas mengenai kaidah zahir dan ta'wil. Di dalamnya dijelaskan mengenai pengertian zahir, contoh zahir, pengertian ta'wil, contoh ta'wil, masalah-masalah yang dapat menerima ta'wil dan syarat-syarat ta'wil. Bab 12 membahas kaidah mantuk dan mafhum. Di dalamnya dijelaskan mengenai pengertian mantuk, pembagian mantuk, pengertian mafhum, dan pembagian mafhum. Selanjutnya membahas perencanaan dalam beberapa konteks atau tema yang relevan. Di sini pertama ada tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian tentang macam-macam kaidah ushul fikih, membuat laporan hasil analisis, menganalisis contoh hukum yang diterapkan oleh 7 kaidah ushul fikih, membaca literatur yang membahas 7 tema kaidah ushul fikih, mendiskusikan macam-macam kaidah ushul fikih, menerjemahkan dalil dan membaca dalil-dalil tentang macam-macam kaidah ushul fikih, kemudian menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Kegiatan pembelajarannya pertama pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga penutup. Selanjutnya ada metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok dan tanya jawab. Untuk sumber belajarnya ada internet, buku paket pendidikan agama Islam, dan buku fikih kelas 12, buku yang relevan dengan materi yang diajarkan, LKS fikih, dan Al-Quran dan terjemahnya. Kemudian untuk ide-ide pembelajaran, yang pertama menganalisis materi, yang kedua mengajak siswa untuk berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah, yang ketiga membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dan yang keempat memanfaatkan media dengan sebaik mungkin sebagai salah satu dari sumber belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.